Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya telah menjalani operasi sesar sebanyak 2 kali. Nah, kenapa sih mesti operasi sesar? Apa alasannya? Nah, itu sih bukan kemauan saya ya, tapi itu rujukan dari dokter. Dan saya akan memberikan tips bagaimana luka sesar itu cepat kering dan sembuh dan cepat melakukan aktivitas kembali setelah menjalani operasi sesar. Oke, simak terus videonya sampai habis ya. Nah, pada waktu mengandung anak pertama, waktu hamil anak pertama, itu sudah usia kandungan sudah memasuki 39 week, tapi saya belum ada yang namanya tanda-tanda mules atau kontraksi. Biasanya kan kalau yang 39 week itu sudah melahirkan atau sudah merasakan yang namanya kontraksi palsu ya. Tapi pada kandungan saya ini belum ada tanda-tanda untuk akan melahirkan gitu. Jadi saya kontrol ke dokter. Nah, pada waktu itu dokter memeriksa kehamilan saya dan berat bayi saya itu sudah 3,5 kilo di dalam kandungan. Waktu itu pas diperiksa dokter, pada usia kandungan saya sudah memasuki 40 minggu. Saya belum mengalami kontraksi sama sekali. Dan pas dicek tensi darah saya itu sudah tinggi. Tensi darah saya itu 180/20 kayaknya. Nah, dokter langsung khawatir akan kondisi saya dan bayi saya di dalam kandungan. Jadi dokter dia merujuk saya ke rumah sakit umum daerah Cengkareng itu untuk menjalani operasi sesar gitu. Jadi dikarenakan sudah usia kandungan 40 minggu dan berat bayi juga sudah cukup ya, sudah lumayan, dan tensi darah juga sudah tinggi, makanya dirujuk untuk operasi sesar. Nah, waktu itu usia pada kehamilan yang pertama. Dan pada kehamilan yang kedua, karena kehamilan yang pertama saya menjalani operasi sesar, jadi dokter dan pihak rumah sakit juga nggak mau mengambil resiko. Jadi untuk kehamilan yang kedua, melahirkan yang kedua, menjalani operasi sesar juga gitu. Apalagi jarak saya itu untuk anak yang pertama dan anak kedua itu hanya 4 tahun selisihnya, jadi masih rentan lukanya kalau misalkan memaksakan untuk persalinan secara normal. Saya itu merasakan yang namanya agak sakit ya setelah melaksanakan operasi sesar itu hanya 1 minggu. 2 minggu saya sudah bisa melakukan aktivitas secara normal. Bahkan Bunda, pada waktu setelah pasca operasi sesar yang kedua, saat hamil ini nih, baby Fahri, saya 1 minggu sudah bisa bawa motor sendiri loh ke Alfamart. Bahkan naik motornya itu saya engkol karena berjuang ya. Karena memang saya tuh di rumah tuh hanya berempat, saya, suami, dan anak-anak. Jadi saat suami kerja cari nafkah, itu saya benar-benar bertiga aja sama anak-anak. Jadi mau nggak mau saya diharuskan untuk kuat tuh. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tips nih untuk bunda-bunda yang akan menjalani operasi sesar atau yang sudah menjalani operasi sesar baru-baru ini. Nah, bagaimana sih caranya agar luka sesar itu cepat pulih dan kitanya sebagai ibu juga bisa cepat melakukan aktivitas secara normal lagi. Gimana deh caranya, Dek? Gimana? Nih, Dede mau ngasih tips. Nah, tips yang pertama Bunda, pastikan Bunda mengonsumsi atau makan makanan yang bergizi atau bernutrisi seimbang, mengandung vitamin C-nya dan mengandung vitamin A, protein, vitamin E, dan kalori yang cukup untuk Bunda makan. Karena nutrisi yang seimbang, nutrisi yang bergizi itu benar-benar dapat mempengaruhi proses penyembuhan luka secara cepat. Dan tips yang kedua, jaga luka sesar Bunda agar tetap kering, bersih, dan steril. Nah, kalau zaman dahulu kan
orang yang telah menjalani operasi sesar itu diwajibkan untuk mengganti perban atau plester sehari 2 kali ya. Kalau sekarang itu kan teknik pengobatan sudah canggih ya. Jadi kita setelah menjalani operasi sesar, pulang dari rumah sakit itu kita di luka sesar kita itu di plester anti air atau plester yang dilapisi oleh plastik. Jadi tidak kemasukan air gitu. Tapi diusahakan, dipastikan plester anti air itu benar-benar menutupi luka bunda agar luka bunda tetap kering, bersih, dan steril. Dan tips yang ketiga, nah tips yang ketiga itu bunda harus tetap melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas yang ringan atau olahraga ringan. Olahraga ringan itu seperti senam atau berjalan santai. Senam santai atau berjalan santai. Nah, karena aktivitas atau gerakan-gerakan yang kita lakukan itu akan memberikan efek aliran darah yang lancar agar luka sesar juga mengalami penyembuhan dengan lebih cepat gitu. Jadi untuk bagian-bagian luka, bagian-bagian sekitar luka pun tidak terasa kaku gitu. Jadi bagi bunda yang pasca melahirkan secara sesar, jangan terlalu lama bed restnya. Ya seminggu pertama oke lah bed rest, tapi setelah seminggu ya harus lebih banyak gerak gitu. Karena gerakan-gerakan itu yang jadi semakin banyak gerak itu nyeri pada luka sesar itu akan semakin berkurang karena sudah terbiasa gitu. Dan tips yang keempat, itu diusahakan untuk mengonsumsi air putih yang banyak. Disarankan itu minimal 8 gelas sehari. Bagi bunda yang sehabis melahirkan, mau itu melahirkan secara normal ataupun sesar, memang disarankan meminum air putih yang banyak agar ASI juga lancar kan untuk diberikan kepada dede bayi. Nah, apalagi untuk yang sesar nih, karena air putih itu berperan penting dalam penyembuhan luka. Gitu. Diusahakan minum air putih yang banyak ya, Bun. Dan tips yang kelima. Nah, tips yang kelima ini adalah tips terakhir dari saya. Semoga membantu ya, Bun. Nah, tips yang kelima ini, tips yang terakhir, diusahakan bunda itu menggunakan pakaian-pakaian yang longgar. Lebih spesifiknya lagi celana atau celana dalam yang longgar. Dan diusahakan karetnya itu yang tidak mengenai luka ya. Karena luka sesar akan mengalami penekanan atau tekanan yang akan mengakibatkan iritasi. Jadi luka sesar itu lama sembuhnya gitu. Ya diusahakan untuk bunda-bunda yang habis melahirkan secara sesar pakai pakaian yang longgar seperti daster. Nah, sekian dulu tips dari saya dan cerita pengalaman saya. Terima kasih bagi bunda yang sudah mendengar, menonton dari awal sampai akhir. Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa dipraktekkan oleh bunda. Dan see you next video. Wassalamualaikum.